Renungan Kefas, dua gelar ilahi yang tidak ditemukan dalam Perjanjian Lama. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7 berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dari teman-teman sekalian, dalam berita ini kita akan mulai membahas pasal 16 ayat 6-10 yang menggambarkan bagaimana Paulus dan sekerja-sekerjanya dipimpin Allah untuk pergi ke Makedonia, satu provinsi di Kekaisaran Romawi di sebelah tenggara Eropa. Kita akan khusus memperhatikan Roh Kudus dalam ayat 6 dan Roh Yesus dalam ayat 7. Pergerakan Rasul Paulus dan para sekerjanya untuk perluasan Injil bukanlah menurut keputusan dan pilihan mereka, juga bukan menurut jadwal yang ditentukan oleh rapat manusia, melainkan melalui Roh Kudus menurut kehendak Allah. Seperti di dalam misi Filipus, mereka ingin memberitakan firman di Asia, tapi Roh Kudus mencegah mereka. Pencegahan juga merupakan satu bagian dari pimpinan Roh Kudus. Dalam pasal 16 ayat 7, Roh Kudus mencegah mereka membelok ke kiri, ke Asia, dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka membelok ke kanan, ke Bitinia, menunjukkan Rasul Paulus dan sekerjanya harus berjalan lurus. Jika kita melihat peta ada di halaman akhir Alkitab, ya, kita akan melihat bahwa pimpinan yang demikian itu mengarah ke timur Eropa, khususnya ke Makedonia dan Akhaya. Tetapi Paulus tidak memiliki pemikiran untuk pergi ke sana. Hal ini memerlukan Tuhan memberinya sebuah penglihatan di malam itu. Dan dalam penglihatan itu seorang Makedonia memanggil Paulus datang. Sobat Kefas, kita perlu memperhatikan dengan teliti dua gelar ilahi dalam ayat 6-7, Roh Kudus dan Roh Yesus. Roh Yesus dan Roh Kudus dalam ayat sebelumnya digunakan secara bergantian. Mahyukan Roh Yesus adalah Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus adalah sebuah sebutan umum terhadap Roh Allah. Roh Yesus adalah ungkapan khusus terhadap Roh Allah dan mengacu kepada Roh Juru Selamat yang menjadi daging. Juru Selamat ini adalah Yesus dalam keinsaniannya, melewati kehidupan insani dan kematian di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa di dalam Roh Yesus tidak hanya ada unsur ilahi Allah, tapi juga unsur insani Yesus serta unsur kehidupan insaninya dan penderitaan kematiannya. Roh Al-Muhid yang sedemikian diperlukan untuk ministri pemberitaan Rasul, ministri penderitaan di dalam hayat manusia untuk umat manusia dan di antara manusia. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7, Lukas berpaling dari Roh Kudus kepada Roh Yesus sebagai seorang manusia. Yesus pertama-tama menempuh suatu kehidupan insani, kemudian disalib dan bangkit. Dan dia naik ke surga dan dijadikan Tuhan dan Kristus. Roh Yesus mencakup lebih banyak hal daripada Roh Kudus. Roh Kudus hanya mencakup inkarnasi dan kelahiran Tuhan Yesus. Sedangkan Roh Yesus mencakup keinsanian, kehidupan insani, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Karena itu mari kita coba menyebutkan dua gelar ilahi yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama. Juga kita boleh bertanya, menurut kita, Roh Kudus dan Roh Yesus apakah sama? Kita juga perlu berdoa agar Tuhan membawa kita memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.